Terbengkalainya bangunan objek wisata milik Pemda Indramayu di kawasan Bojongsari yang menghabiskan anggaran ratusan miliar sehingga menimbulkan banyak kerusakan, kini menjadi perhatian serius calon Bupati Indramayu nomor urut 2, Luki Hakim. Destinasi wisata yang ini sangat mubazir jika dibiarkan tak terurus, dikarenakan jika seluruh objek wisata bisa berkembang dan menjadi destinasi nasional, maka akan menjadi pusat kegiatan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta multi-efek player secara signifikan. Terbengkalainya bangunan objek wisata milik Pemda Indramayu di kawasan Bojongsari yang menghabiskan anggaran ratusan miliar sehingga menimbulkan banyak kerusakan kini menjadi perhatian serius calon Bupati Indramayu nomor urut 2 Luki Hakim. Bangunan objek wisata di kawasan Bojongsari yang saat ini terbengkalai diantaranya air terjun buatan, waterpark, dan Gedung Mutiara Bangsa menjadi sorotan publik karena di saat minim objek wisata ternyata ada objek wisata milik Pemkab Indramayu yang justru dalam kondisi tak terurus, bahkan bisa dibilang pembiaran tata kelolanya oleh instansi terkait. Dikatakan Luki Hakim saat mengunjungi kawasan objek wisata tersebut Minggu 27 Oktober 2024 untuk mempersiapkan infrastruktur kawasan rebana, sektor pariwisata Indramayu harus menjadi unggulan dan pusat perhatian masyarakat Ciayu Majakuning. Maka ke depan apabila dirinya terpilih menjadi Bupati Indramayu, pemerintah Luki Sae akan melakukan pemetaan dan revitalisasi pengembangan kawasan objek wisata Bojongsari dan puluhan objek wisata lainnya yang harus menjadi perhatian terutama objek wisata di sepanjang pesisir laut agar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, meningkatkan pendapatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat di sekitar objek wisata. Luki Hakim mendatangi lokasi wisata yang terbengkalai tersebut untuk melihat langsung kondisi yang sebenarnya. Objek wisata milik pemerintah daerah ini harus diselamatkan dan segera dibuka agar dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai destinasi wisata nasional dan sangat mubazir jika dibiarkan tak terurus. Jika seluruh objek wisata bisa berkembang dan menjadi destinasi nasional, maka akan menjadi pusat kegiatan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta multi-efek player secara signifikan. Ini aset daerah miliknya rakyat Indramayu yang dibangun pakai keringatnya orang Indramayu. Lihat sekarang, ini salah satu contoh. Kita punya banyak contoh seperti ini, aset-aset daerah yang mangkrak, yang mubazir, yang mandek operasionalnya. Ini kolam renang ini sempat beroperasi, lalu karena satu dan lain hal waktu itu ada temuan BPK dan lain-lain, sehingga ini dibekukan. Dan akhirnya seperti ini. Kelihatannya sepele, cuma dibekukan. Tapi lihat ini aset daerah, ini kan mahal ini. Luas tanahnya, bangunan-bangunannya. Ini kan nggak bicara uang 1 miliar, 2 miliar, ini ratusan miliar. Ratusan miliar yang dipungut dari keringat petani dan nelayan, dibiarkan seperti ini. Tidak ada sentuhan lagi, tidak diselesaikan oleh pemerintah daerah saat ini. Seharusnya cepat diambil tindakan. Kalau misalnya ada temuan-temuan hukum, temuan BPK, indikasi korupsi, ambil oknumnya, selesaikan secara hukum, oknum-oknumnya, tapi asetnya jangan menjadi korban. Karena kalau asetnya mangkrak seperti ini, kalau asetnya akhirnya tidak berguna seperti ini yang rugi adalah rakyat. Berapa objek Pemda yang tidak terurus, yang kurang terperhatikan dan bahkan sampai mati seperti ini, kedepannya akan kita benahi, termasuk yang lain-lainnya. Pemerintah daerah harus hadir membantu, bersinergi bersama masyarakat, bekerja sama bersama masyarakat, dan ini harus menjadi satu pendapatan daerah PAD yang bagus, karena ini kesempatan yang luar biasa. Begitu sayang kalau kita hilangkan, kalau kita cuekin, kalau kita anggap tidak ada. Jadi insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Kita akan berpikir keras, kita akan bersinergi bersama untuk menjadikan Indramayu kabupaten yang adil, makmur, dan sejahtera. Insya Allah. Di tempat yang sama, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sri Wahyuni Herman yang turut serta meninjau kawasan wisata Bojongsari menjelaskan kawasan wisata tersebut merupakan aset Pemda Indramayu yang bisa dijadikan salah satu sumber PAD. Dalam Undang-Undang tentang Kepariwisataan dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 dijelaskan, setiap objek wisata di desa pun harus mendapatkan perhatian khusus dari pihak Pemda
karena akan menjadi sumber PAD mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Dikatakan pula pihak DPRD Provinsi Jawa Barat akan mengecek ketersediaan anggaran yang ada di provinsi untuk membantu menghidupkan kembali objek-objek wisata yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu agar bisa berfungsi dan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Bisa, karena bagaimanapun juga ini merupakan aset daerah Kabupaten Indramayu yang mana sebetulnya bisa dijadikan sebagai sumber PAD pendapatan dari Kabupaten Indramayu. Hari ini tadi dari pagi saya melakukan sosialisasi terkait undang-undang dan peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 yang mana bahwa objek wisata di desa pun harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah karena itu akan dijadikan sumber-sumber PAD baik di tingkat desa maupun nanti di tingkat kabupaten. Artinya kami di provinsi tentunya akan juga mengecek kira-kira kecukupan anggaran yang ada di provinsi sehingga bisa untuk membantu kembali menghidupkan semua objek-objek wisata yang ada di Indramayu sehingga kemudian nantinya bisa berfungsi dan juga bisa menjadi sumber PAD-nya Kabupaten Indramayu. Sementara itu, Sukiyah, pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar area tersebut berharap agar objek wisata yang terbengkalai segera dibuka kembali. Hal itu dikatakan Sukiyah karena semenjak objek wisata ditutup, omset pendapatannya menurun drastis. Sukiyah berharap tempat wisata milik Pemkab Indramayu kembali dibuka agar pengunjung wisata kembali berdatangan sehingga jualannya kembali laku seperti ketika masih dalam kondisi normal. Sepi, Pak. Sepi itu mulai dari kapan? Sejak corona. Oh gitu. Corona tutup kan pas corona tutup. Oh gitu. Harapannya gimana, Bu? Pengennya? Biar buka lagi biar rame. Iya. Ibu warga sini ya? Iya. Ya, makasih Bu ya. Demikian Gunawan mewartakan.